Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah memilih kita untuk masuki bulan Ramadan. Artinya kita telah Allah masukkan ke suatu kemuliaan. Bulan pengampunan, bulan pengangkatan derajat, bulan pembebasan dari api neraka. Dan semoga kita dibebaskan dari api neraka, diampuni oleh Allah, dilipat gandakan pahala sehingga kita di surga nanti punya pangkat tinggi. Nah, untuk menyempurnakan puasa ini termasuk ibadah yang paling penting di dalam bulan Ramadan adalah namanya puasa. Puasa Ramadan. Di dalam puasa ini ada martabat orang bisa berpuasa. Kesempurnaan puasa ini adalah dengan kesunahannya. Fardunya sudah jelas, meninggalkan diri makan dan minum dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Tapi di situ ada kesunahan. Maka kesunahan ini adalah untuk menyempurnakan. Jika ada kekurangan di dalam puasa, maka disempurnakan dengan kesunahan yang mengiringinya. Termasuk kesunahannya diantaranya adalah sahur. Makan sahur itu sunnah. Ini menunjukkan bahasanya ibadah ini harus ta'abbud, dipatuh kepada Allah. Mestinya kan biar semakin lapar, biar gede pahalanya kan begitu. Tapi enggak. Kita diberi kesempatan untuk sahur. Semakin makan sahur semakin terakhir semakin bagus. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kalau Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Fa inna fis sahuri barakatan. Maka makanlah kalian makan sahur. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Makanlah sahur kalian semua. Karena di dalam makan sahur itu ada fa inna fis sahuri barakatan, ada keberkahan. Sebab namanya berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Yang di luar jadi berkah itu bisa katakan bonus yang banyak, bahkan lebih banyak daripada sesuatu yang sesungguhnya, sehingga dikatakan ziyadatul khair. Jadi banyak bonus kebaikannya, begitu loh maksudnya. Maka kalau makan sahur ini ada keberkahan. Berkah itu sifatnya luas sekali, berkah dalam hidup kita, berkah dalam umur kita. Artinya kita menjadi orang yang mubarak, penuh berkah. Puasa kita diberkahi, hidup kita diberkahi. Dengan makan sahur, ajib, suruh makan. Maka jangan malas, apalagi dikasih dimuqaddimai dengan tahajud. Kemudian sholat-sholat yang lainnya, baru makan sahur. Maka jangan sampai ada yang tidak sahur, biarpun tidak wajib, tapi hendaknya. Biarpun hanya meneguk air seperti nanti, yang akan kita hadirkan hadisnya. Dari Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatul sahari. Perbedaan antara kita dengan orang ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang di luar Islam ada puasa, tapi tidak ada sahur. Nah, tidak ada sahur. Maka hendaknya kita bisa sahur agar kita dengan niat yang banyak, agar kita beda dengan orang di luar Islam, agar mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan kekuatan saat berpuasa. Disebutkan juga dalam satu riwayat dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, tasahharna ma'an Nabi, kami pernah makan sahur dengan Rasulullah SAW. Tsumma qama ila sholati. Kemudian setelah makan sahur melaksanakan sholat. Qultu, ini di penanya ada yang bertanya, kam kana bainal adhani was sahuri? Jadi ada yang bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Berapa? Ini perawinya. Berapa antara adzan dengan sahur itu, maksudnya berapa mas? Jarak antara sahur dengan adzan. Qala qadru 50 ayat. Diperkirakan qadru 50 ayatan, sekitar 50 ayat. Jadi diperkirakan antara kita makan sahur kemudian kita berhenti dengan adzan itu kurang lebihnya 50 ayat. Nah, inilah yang selama ini diamalkan di negeri kita ini dengan istilah khusus. Namanya imsak. Jadi imsak itu mungkin ini sekaligus ilmu tentang imsak. Imsak itu secara bahasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Cuman ini istilah-istilah di negeri kita, imsak. Itu kita menahan diri tapi belum berpuasa kita. Maksudnya kita siap-siap. Sebelum adzan dikumandangkan. Sebab kalau sudah adzan nggak bisa lagi kita makan dan minum. Maka imsak. Sudah mulai menahan diri, siap-siap. Jadi jangan sampai orang membuat imsak lalu disalah-salahin. Karena kita biasanya sering kita caci maki, olo-oloan. Jadi imsak yang ada di negeri kita itu sebetulnya agar siap-siap. Yang baru makan segera minum, yang belum sikat gigi biar aman. Nah, kalau kebetulan yang dimakan adalah kerupuk rambak begitu, ya nggak minum air putih kan bisa keselak sepanjang hari.
Artinya imsak kurang lebih berapa? 10 sampai 15 menit. Jadi waktu imsak masih boleh makan kita. Masih boleh minum karena itu belum puasa kita. Imsak, tapi itu istilah lokal, istilah di negeri kita. Tapi kalau dalam bahasa fikih imsak, ya fajar, masuk subuh, sudah nggak boleh makan. Maka karena ini istilah-istilah lokal, istilah yang sifatnya urufnya uruf ahlil bilad, kebiasaan orang Indonesia jangan disalahin deh. Maksudnya kalau masih imsak memang belum subuh, akan tapi mendekati subuh. Dan jangan dirubah nanti. Sudah imsak, kalau imsak belum subuh. Tak taunya imsak diganti sudah subuh, rusak. Jadi subuhnya adalah adzan, imsak ini. Kemudian setelah itu antara imsak dengan subuh ini bisa digunakan baca Al-Quran kurang lebihnya adalah 50 ayat deh. Coba 50 ayat berapa? Bahkan mungkin lebih lah, 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Intinya ada jarak antara makan sahur dengan ini. Tapi sebaik-baik sahur adalah semakin akhir. Semakin akhir adalah semakin baik. Ini menunjukkan bahasa ibadah ini adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu pasrah kepada Allah, bukan kita akal-akalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam berpuasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari khilaf, dan semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum.